Setiap tanggal 30 September, masyarakat Indonesia memperingati G30S-PKI atau singkatan dari Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. G30S-PKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Gestapu, Gerakan September 30, dan Gestok, Gerakan 1 Oktober. G30S-PKI diperingati setiap tahunnya dengan tujuan untuk mengetahui sejarah pemberontakan PKI di Indonesia dan mengenang perwira-perwira yang gugur karenanya. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei 1914. PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1965. Berdirinya PKI diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Snifflit pada tahun 1914, yaitu Indische Sozial-Demokratische Vereniging (ISDV). Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi, berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Mengutip UMSU Akuidad PKI, yang merupakan partai terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet mengontrol gerakan serikat buruh dan gerakan petani di Indonesia. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI menyambut baik sistem demokrasi terpimpin dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi, konsepsi nasionalis, agama, dan komunis, Nasakom. Namun, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi semakin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno, PKI memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer menentang hal ini. Di akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi, serta pemilik tanah. Pada awal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer juga menjadi anggota kabinet. Tragedi G30S-PKI juga melibatkan pasukan Cakrabirawa. Tujuan dari G30S-PKI adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan G30S-PKI dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Komandan Batalion 1, Resimen Cakrabirawa Letkol Untung Samsuri, memimpin pasukan untuk mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Kudeta yang awalnya diberi nama Operasi Takari itu diubah di saat akhir menjadi Gerakan 30 September agar tidak berbau militer. Menjelang pelaksanaan, nama mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dicoret dari sasaran. Tujuannya untuk menyamarkan kudeta sebagai konflik internal. Untung membagi eksekutor ke dalam 3 satuan tugas. Satgas Pasopati pimpinan Letnan 1 Abdul Arif dari Resimen Cakrabirawa bertugas menangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten Sueradi Prawiroharjo dari Batalion 530 Brawijaya bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Pringgodani di bawah kendali Mayor Udara Sujono bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal. Pada pukul 3.30 dini hari, anggota Batalion 1 Resimen Cakrabirawa Sersan Kepala Bungkus mengerahkan pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Mereka membunuh 7 perwira TNI dan jenazahnya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka berdalih, langkah itu dilakukan untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari apa yang mereka sebut Dewan Jenderal. Menurut mereka, Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif
dan disponsori oleh CIA dan bermaksud menggulingkan pemerintahan Soekarno. Peristiwa itu kemudian berlanjut dengan pendudukan kantor berita Radio Republik Indonesia, RRI, oleh Gerakan 30 September. Namun, pendudukan RRI itu hanya bertahan kurang dari sehari. Lalu pada 1 Oktober pukul 9 malam, RRI Jakarta sudah mulai mengumandangkan lagi suara resmi pemerintahan RI. Sepenuhnya ibu kota di tangan ABRI dan orang-orang dalam kelompok G30S menjadi buronan. Sejarah panjang Gerakan 30 September dan keterlibatan Partai Komunis Indonesia telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan kolektif bangsa ini. Dari kegelisahan itu, muncul pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kestabilan politik, menghormati hak asasi manusia, dan membangun kesatuan nasional. Semoga kita dapat memetik hikmah dari peristiwa ini, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, dan bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.